Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. Kurang lebih sepertiga penduduk di Nusantara ini adalah suku Jawa, dengan jumlah penduduk sekitar 95.217.022 jiwa menurut sensus penduduk 2010. Tidak hanya itu, suku Jawa juga merupakan salah satu suku bangsa tertua yang mendiami Nusantara. Hal ini dapat dilacak melalui sejarah Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 dan pada salah satu produk peradaban tertuanya, yaitu sistem penanggalannya atau kalender Jawa. Pada saat Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, sistem penanggalan ini diubah, yakni dengan menggabungkan antara kalender Saka, kalender Hijriah, dan kalender Masehi. Metode perhitungan dalam kalender Jawa yaitu dengan menggabungkan periode peredaran bulan, periode Saptawara atau mingguan, dan Pancawara atau masaran. Dalam sistem kalender Jawa terdapat satu tradisi yang bertahan hingga saat ini, yaitu tradisi weton, yang mana tradisi ini dapat meramalkan takdir hidup seseorang. Bahkan, tradisi weton untuk beberapa masyarakat Jawa memiliki sifat mengikat sebagai hukum adat yang berlaku. Secara harfiah, weton memiliki arti hari kelahiran. Sedangkan dalam bahasa Jawa, weton berasal dari kata wetu yang bermakna keluar atau lahir. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya yang meliputi Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Perhitungan untuk kalender Jawa, tradisi weton ini sesuai dengan weton atau hari lahir seseorang yang berdasarkan pakem atau aturan Jawa. Dalam kalender Jawa, terdapat 7 hari dalam seminggu yang memiliki 5 hari pasaran Jawa. Siklus 5 hari pasaran ini disebut juga dengan Pancawara atau hari Jawa. Perhitungan kalender Jawa itu menggambarkan siklus 5 hari pasaran dan siklus 7 hari biasa pada kalender Masehi. Kemudian terciptalah kombinasi hari Jawa dengan Masehi seperti Senin Pahing, Selasa Legi, Jumat Kliwon, dan masih banyak lagi. Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya sekedar hari lahir saja, tetapi weton bisa dibilang sebagai penanggalan maupun perhitungan hari lahir seseorang yang kerap juga dijadikan sebagai ramalan tertentu. Untuk membaca arti weton, terdapat metode perhitungannya, di mana setiap angka memiliki makna tersendiri. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik untuk pernikahan, patokan mendirikan rumah, ritus untuk memulai usaha, waktu untuk memulai bercocok tanam, hingga untuk mengetahui karakter seseorang. Perhitungan weton memberikan dampak pada perhitungan baik dan buruk, dan sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan kesesuaian, keselarasan, dan kecocokan. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menulis buku klasik yang berjudul The Social Constructions of Reality pada tahun 1966. Dalam buku tersebut, mereka menjelaskan bahwa realitas sosial adalah hasil dari proses konstruksi sosial di mana manusia secara aktif menciptakan makna-makna dalam interaksi sosial yang mereka lakukan. Berger dan Luckmann menekankan pentingnya pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok menciptakan, mempertahankan, dan mengubah realitas sosial melalui proses-proses seperti internalisasi dan institusionalisasi. Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann merupakan teori sosial kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan, yang di dalamnya terkandung pemahaman bahwa sebuah kenyataan itu dibangun secara sosial. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan antara pemahaman kenyataan atau realitas dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan atau being, yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckmann mengatakan bahwa terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.
Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses di mana gagasan atau konsep diproduksi oleh individu atau kelompok dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari individu atau kelompok tersebut. Kemudian objektivasi terjadi ketika gagasan atau konsep yang sudah diproduksi dipandang sebagai sesuatu yang memiliki keberadaan objektif atau nyata di dunia. Dalam konteks ini, gagasan-gagasan tersebut dianggap sebagai fakta atau kebenaran yang tidak tergantung pada individu atau kelompok yang memproduksinya. Kemudian internalisasi adalah ketika gagasan atau konsep tersebut diadopsi oleh individu atau kelompok dan dijadikan sebagai bagian dari pikiran atau identitas mereka. Dalam internalisasi, individu atau kelompok mengambil dan memasukkan gagasan-gagasan tersebut ke dalam pemahaman dan pengalaman pribadi mereka. Masyarakat Jawa memandang bahwa kalender Jawa memiliki nilai kesakralan. Adapun ciri-ciri kesakralan itu adalah dihormati, menimbulkan rasa takut, dijunjung tinggi, memberikan adanya kekuatan, serta menekankan tuntunan dan kewajiban bagi para penganutnya. Berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat terkait tradisi weton dalam kalender Jawa merupakan sebuah kebiasaan terkait masalah-masalah di kehidupan sosial, sebuah tata kelakuan terkait kehidupan sosial, dan juga sebuah tradisi atau adat istiadat yang sudah dijalankan sejak dahulu.